Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BMRI kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BMRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BMRI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 60%, masyarakat sebesar 39,92%, dan treasury sebesar 0,08%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 8,9%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10,4%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan sebesar 37,1%, dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sekitar 49,7%. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 14,6%. Dari segi utangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,3%. Jadi teman-teman, kalau di sektor perbankan, kalau kenaikan hutang itu malahan lebih bagus ya dibandingkan penurunan dari segi hutangnya. Terus dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,9%. Dan teman-teman, di sektor perbankan juga kita perlu memperhatikan 3 rasio, yaitu MPL, CAR, sama LDR-nya. Untuk MPL gross-nya sama net-nya mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun 2020, dan itu sangat bagus, dan memang mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Terus untuk dari segi CAR-nya juga mengalami penurunan sedikit dari 19,83 menjadi 19,4%. Terus untuk dari segi ADR mengalami kenaikan sedikit, dan menurut saya itu juga masih sangat sehat di sektor perbankan ini. Terus untuk summary rapor keuangannya dari 2014 sampai 2021, dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 26,56%, jadi mengalami kenaikan ya teman-teman, sekitar 6% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan itu menurut saya sangat bagus, tetapi memang masih jauh dibanding 2019 atau 2018 yang dimana dari segi NPM-nya sekitar 30%. Terus untuk EPS-nya di 554 dan membuat PER-nya di 12,81 kali, dan ini menurut saya mengalami penurunan ya karena dari kenaikan EPS-nya, dan tetapi sebenarnya dari segi harga juga mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 4608 dan membuat PBV-nya di 1,54 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk PBV dari saham BMRI ini selalu di atas 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 6,69 kali, dan ini masih sangat sehat untuk di sektor perbankan dari segi DER-nya. Terus untuk ROE di 12,02%, ini masih sangat bagus ya, di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA-nya di 1,56%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 7.100, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 7.000, jadi memiliki margin of safety minus 1,4%. Dan ini kesimpulannya, yang menambah dari produk dan jasa saya berikan sesuai karena saya lihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan sesuai karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesuai karena untuk dari segi DER-nya masih sangat sehat. Untuk book value saya berikan sesuai karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan sesuai karena mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk ROE saya berikan sesuai karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya tetap berikan oke, walaupun di sana minus 1,4%, yang dimana menurut saya margin of safety-nya mungkin sudah sangat mendekati fair value-nya. Dan dividennya saya berikan sesuai karena selama 5 tahun terakhir untuk BMRI masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BMRI ini? Untuk sementara sih tidak ya teman-teman, karena sangat mendekati fair value-nya atau sudah berada di fair value-nya. Jadi menurut saya untuk BMRI ini sudah tidak tertarik lagi.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Urakan13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.